Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada video ini kita akan belajar bersama mengenai terjemah ayat-ayat suci Al-Quran, asbabun nuzul dan ringkasan tafsirnya pada surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu murattal surat Al-Fatihah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengenal surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ringkasan tafsir dari ayat pertama surah Al-Fatihah ini. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk, Maha Penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya agar selalu memujinya. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah. Rabb artinya pemilik, pengelola dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin, al-alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lain. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang, yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Atas dasar itu semua, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekhusyuan, dan tawakal. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami, sambil kami berusaha keras. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus, dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan-Mu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan pula bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, berupa keimanan, hidayah darimu, hidayah dan ridho-Mu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69 adalah yang pertama, para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan, sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Yang kedua, siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga, syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah, para malaikat, dan lingkungan mereka. Dan yang keempat, yaitu para salihin, yaitu orang-orang soleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjuk-Mu. Adapun asbabun nuzul surat Al-Fatihah sebagai berikut. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Fatihah menjadi salah satu penguat bukti surat ini diturunkan di kota Makkah. Menurut ulama Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul,
dan As-Sa'labim. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah dalam suatu perbendaharaan di bawah arsy. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah diceritakan oleh Al-Hafidh Abu Saibah dalam kitab Al-Musannaf, Al-Imam Abu Nu'aim dan Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, serta As-Sa'labi dan Al-Imam Al-Wahidi dari hadis Amr bin Syurahil. Menurut keterangan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan momen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan mengabarkan pada istrinya Khadijah. Kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraqah. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasul bersabda, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu, aku pun lari. Kemudian Waraqah menjawab, "Jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu." Rasulullah pun menuruti perkataan Waraqah hingga beliau kembali menemuinya dan bercerita. Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin," sehingga sampai kepada waladdallin. Ternyata suara yang sempat didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surat Al-Fatihah termasuk dalam surah Makkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian uraian singkat mengenai surat Al-Fatihah, baik itu terjemah, tafsir ringkasnya maupun asbabun nuzulnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like pada video ini dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.